Planning disebut juga dengan perencanaan. Berikut adalah pengertian planning menurut para ahli. Menurut Cokro Amijoyo, planning adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry, planning adalah upaya untuk memilih dan merangkai fakta-fakta serta asumsi mengenai masa depan dengan jalan merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan Wikipedia, perencanaan atau planning adalah rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Planning memiliki unsur-unsur penting yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan berdasarkan pada 5W ditambah dengan 1H, yaitu yang pertama, apa tindakan yang harus dikerjakan? Yang kedua, kenapa tindakan tersebut harus dilakukan? Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan? Yang keempat, kapan dilakukan? Yang kelima, siapa yang melakukan tindakan tersebut? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara melaksanakannya. Manfaat dari planning dalam menyusun planning adalah sebagai berikut. Membuat tujuan lebih terperinci dan khusus serta lebih mudah dipahami karena sudah terstruktur. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan koordinasi. Yang ketiga, membantu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang keempat, memungkinkan seseorang untuk memahami seluruh gambaran kegiatan yang perlu dilakukan dengan jelas. Kemudian berikutnya, membantu dalam menjadikan perencanaan tersebut sebagai tanggung jawab sehingga berusaha untuk mencapai target. Berikutnya, menghemat waktu, usaha, dan biaya. Dan yang terakhir adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai organizing. Organizing merupakan menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini dalam buku George R. Terry. Langkah ini dilakukan setelah tahap perencanaan. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana rencana tersebut dapat terlaksana dengan memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia dan dapat memastikan kepada semua orang yang ada dalam suatu organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif. Dalam pengorganisasiannya, kegiatan yang dilakukan yakni staffing atau penempatan para staf dan pemanduan segala sumber daya organisasi. Staffing sangat penting dalam pengorganisasiannya dengan penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Beberapa langkah dalam organizing atau pengorganisasian. Yang pertama yaitu memahami tujuan institusional, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlakukan dalam usaha mencapai tujuan institusional. Yang ketiga, kegiatan yang serumpun atau sejenis dikelompokkan dalam satu unit kerja. Yang keempat, menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja. Yang kelima, menetapkan personal atau jumlah dan kualifikasinya. Dan yang terakhir yaitu menentukan hubungan kerja antar unit kerja. Nah, beberapa tadi merupakan langkah-langkah dalam organizing. Silahkan mendengarkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya actuating atau pelaksanaan. Actuating atau pelaksanaan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya yang menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar demi mengabulkan seluruh cita-cita perusahaan. Secara efektif, perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali bentuk nyata dari kerja keras, kerjasama, dan kerja nyata di dalamnya. Pengoptimalan seluruh sumber daya manusia yang ada juga sangat penting, terutama ditujukan untuk mencapai visi misi dan planning yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan, semua sumber daya manusia yang ada harus bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, fungsi, serta peran dan kompetensi dari masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.
Inti dari actuating adalah penggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Kemudian tujuan actuating atau pelaksanaan yang pertama menciptakan kerjasama yang lebih efisien, yang kedua mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, yang ketiga menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, yang keempat mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan yang terakhir membuat organisasi berkembangan secara dinamis. Monitoring atau pemantauan. A. Pengertian monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Monitoring bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Melibatkan monitoring dapat dilakukan dengan perhitungan atas apa yang dilakukan. B. Tujuan monitoring. 1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pada proses. 2. Memberikan masukan untuk kedepannya. 3. Mendapatkan gambaran bagaimana kondisi perusahaan atau organisasi saat ini. 4. Mengetahui metode apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi. 5. Mengetahui masalah dan kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi hambatan. 6. Umpan balik bagi penilaian perusahaan atau organisasi. 7. Dapat mengambil keputusan yang sesuai dan efektif agar perusahaan dan organisasi lebih maju. C. Tahapan monitoring. 1. Tahapan perencanaan. 2. Tahapan pelaksanaan. Dan 3. Perbaiki kesalahan. Controlling atau mengendalikan. A. Pengertian controlling. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam perusahaan atau organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasinya. B. Fungsi controlling. 1. Meningkatkan motivasi dan disiplin. 2. Memberikan perbaikan terhadap penyimpangan yang ada. 3. Penggunaan sumber daya secara maksimal. C. Langkah controlling. 1. Menetapkan standar. 2. Mengukur kinerja. Dan 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Evaluating atau mengevaluasi. A. Pengertian evaluating. Secara umum, pengertian evaluasi adalah proses pengecekan aktivitas pada program yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi akan dipakai dalam memproyeksikan, mempertimbangkan, dan menjadi standar bagi keberjalanan program di masa mendatang supaya berjalan lebih baik. B. Tujuan evaluating. Secara umum, tujuan evaluasi adalah adanya peningkatan kualitas program, memberikan penilaian, memberikan kepuasan pada kinerja, dan menganalisis setiap hasil yang telah direncanakan. C. Tahap-tahap evaluating. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. Dan 3. Setelah pelaksanaan.